Halo sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam rubrik Hot News. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat mengenaskan, masalah intoleransi. Ternyata muncul lagi, kali ini di daerah Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Ada beberapa penolakan dari sebagian masyarakat tentang rencana pendirian gereja. Kali ini saya akan membahas masalah ini dengan sahabat saya, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto. Beliau adalah pengamat militer dan hankam dari Anak Bangsa Institute. Mas Dwi, muncul kembali isu toleransi. Kali ini muncul dari Kalimantan ini, Mas. Ini mau tidak mau sedikit bermasalah pada masalah stabilitas keamanan di daerah itu. Nah, ya. Mas Dwi melihatnya seperti apa ini? Begini Mas, terima kasih Mas Rudi. Ini sangat disayangkan ya di negara kita yang multikultural, kemudian multiagamis dan lain sebagainya. Kita masih disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa kita selalu menganggap kita yang benar? Ini yang saya anukan. Kita diajarkan kalau kita mengamalkan dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila, mestinya intoleransi itu tidak ada lagi. Kita harus saling menghargai. Karena apa Mas? Dari sisi keamanan juga ini tidak mendukung. Bagaimana kita berbangsa bernegara, misalnya ada salah satu yang punya keyakinan berbeda, tetapi tidak boleh berkembang di negara di daerah itu sangat disayangkan. Ini dari sisi keamanan jelas tidak ada toleransi, tidak kondusif lagi. Nah, ini saya membaca berita dari penjelasan Kapolres dari Kuburaya bahwa sebetulnya prosedur izin pun sudah ditempuh dengan baik, gitu. Masih juga ditolak, gitu loh. Terus menurut Mas Dwi ya, kenapa ya beberapa kelompok masyarakat, ini contohnya sekarang di Kuburaya, gitu, masih sering memunculkan isu-isu intoleransi seperti itu? Penyebabnya apa ini? Mungkin kalau dilihat mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi Mas ya. Yang saya sorotin justru dari sisi pribadi orang itu yang terlalu fanatik dengan keyakinannya. Artinya apa? Kita timbul itu intoleransi. Saya dengan keyakinan yang seolah-olah saya lah yang paling benar. Sehingga timbul masalah orang lain dianggap tidak benar. Tidak sejalan dengan yang kita. Makanya itu harus dilarang. Ini yang nggak boleh. Kita bernegara di negara Indonesia, ya bernegara yang berdasarkan Pancasila, toleransi adalah hal yang paling tinggi di situ. Padahal kita punya konsep Bhinneka Tunggal Ika, iya. Jadi kita harus menjaga keberagaman kita. Betul, betul. Saya setuju itu. Menghormati. Saling menghormati, kemudian saling menjaga lah. Mas Dwi, intoleransi. Karena Mas Dwi adalah pengamat masalah hankam juga militer ya. Dari segi Kamtipmas ini, Mas. Ya. Seberapa jauh masalah intoleransi ini bisa mengganggu kehidupan bermasyarakat kita? Itu sangat mengganggu sekali Mas. Sekarang bagaimana kita sudah di dalam satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada kelompok tertentu yang intoleransi terhadap kelompok tertentu. Bagaimana kelompok ini bisa bekerja dengan aman misalnya, dengan tertib, dengan nyaman untuk mengerjakan sesuatu, apalagi untuk berbisnis. Sudah nggak bisa lagi. Nah, saya berharap bahwa intoleransi itu jangan sampai tumbuh. Ini baru satu kasus. Beberapa waktu yang lalu ada kasus juga. Dan justru Mas Rudi, saya mengamati terjadinya intoleransi itu justru ada di pinggiran-pinggiran sana Mas. Di daerah-daerah terpencil sana gitu. Nah ini kita dari sisi keamanan memang saya mengamati apakah itu ada strategi tertentu dari kelompok tertentu bahwa di daerah-daerah itulah yang harus dikuasai dulu gitu loh. Jadi kayak teori makan bubur panas. Yes. Ya, jadi dari pinggir dulu gitu ya. Mungkin seperti itu dia punya strategi seperti itu Mas. Nah untuk itu sekarang Mas Dwi sebagai pengamat ya, bagaimana memberikan saran kepada aparat di pusat ya, khususnya di bidang hankam dan Kamtipmas ini mengatasi hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi di daerah lain gitu. Oke. Mungkin ada salah satu cara yaitu dari pendekatan personal approach itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Berikan pemahaman tentang toleransi terhadap satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jangan sampai toleransi ini hilang, timbullah itu intoleransi. Gitu Mas. Ada faktor dari penceramah agama nggak menurut Mas Dwi ini?
Menurut pengamatan saya Mas ya, pastinya ada. Nah ini si penceramah atau yang menyampaikan dakwah dari keyakinan manapun, mestinya selalu memberikan kesejukan, ya, kedamaian, kemudian bagaimana kita membangun persatuan dan kesatuan ini. Jangan sampai menimbulkan kebencian, kemudian mengarah kepada hal-hal yang negatif terhadap satu kelompok tertentu gitu. Iya. Tadi yang Mas Dwi sampaikan tadi benar bahwa kita jangan merasa paling benar gitu kan. Itu penting. Iya. Kalau di agama kita, di Muslim itu kan lakum dinukum waliyadin. Yes. Ya. Agamaku, agamamu, agamamu. Ya. Artinya kalau di Islam sendiri sudah punya dasar untuk toleransi sebetulnya. Betul Mas, betul. Kenapa betul. ini sering tidak dikembangkan ya Mas? Karena begini Mas, itu yang pendapat saya adalah memaknai lakum dinukum waliyadin itu secara saklek. Oh, iya, iya. Gitu loh. Kalau itu diartikan dengan harfiah agamamu adalah agama itu semestinya enak. Enak buat semua. Enak buat semuanya. Bagi saya itu malah kunci toleransi di situ. Mestinya Mas. Ya. Makanya saya katakan bahwa sebetulnya Islam itu agama toleran. Oh iya. Kita punya dasar kan. Iya. Tapi dalam kenyataannya di negara kita ini justru kelompok agama Islam ini, kelompok tertentu Mas ya. Iya. Tidak semua ya. Itu selalu menjadi kelompok dalam tanda kutip yang sering tidak toleran. Ya, karena memaknai itu berbeda, Mas. Memaknainya berbeda. Ini dari pengamatan saya gitu loh. Untuk itu ya harus terus kita bangun bagaimana kita hidup di dalam dalam dunia atau negara yang mempunyai banyak perbedaan ini gitu ya, multikultural, keberagaman itu yang harus kita bangun gitu. Oke, Mas Dwi, ini perlu diberikan suatu pencerahan kepada bangsa ya. Jangan sampai ini menjadi pemicu untuk konflik horizontal ya. Karena apapun terjadi, suatu kenyataan sejarah Indonesia itu memang berbeda-beda. Agama berbeda, suku berbeda dan sebagainya. Itu satu kenyataan sejarah yang harus kita terima. Dan itu membuat kita jadi negara yang unik dan kaya sebetulnya ya. Ya, karena ada budaya yang berbeda-beda, ada agama yang berbeda, tapi di berbagai tempat toleransi juga terjaga dengan baik gitu ya. Cuma letupan-letupan ini sering terjadi di satu tempat, dan apakah menurut Mas Dwi pola penyelesaiannya itu kurang mendasar atau ada kepentingan politik memanfaatkan kondisi seperti ini? Begini Mas, ini memang ada pengaruh juga dari sisi yang lain ya Mas ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat berpengaruh di situ. Ya. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di pelosok sana mungkin baru punya menggunakan baru gemar-gemarnya menggunakan sosial media barangkali Mas ya. Jadi itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali Mas. Karena kita menggunakan media sosial tanpa punya dasar yang baik atau yang lebih barangkali gampang sekali terpleset gitu loh Mas. Jadi media sosial itu kayak pisau ya Mas ya. Tergantung manfaatnya untuk apa. Betul. Kalau mau dipakai yang jahat boleh, kalau mau dipakai yang ini yang penting. Jadi memang semua pihak yang Mas Dwi bilang itu harus saling menahan diri. Harus saling menahan diri. Jadi menciptakan iklim yang kondusif. Yes. Ya. Terus satu lagi Mas, barangkali di dalam satu kelompok atau dalam suatu komunitas, sebaiknya kita mengurangi membicarakan masalah keyakinan. Agama. Ya keyakinan lah. Karena konfliknya salah satu sumber konflik itu ada di situ Mas. Begitu kita membicarakan keyakinan kita, pasti kita akan berbeda dengan keyakinan orang yang lain. Apa di suatu entitas atau suatu, sekarang di media sosial ada WA group, bermacam-macam agama. Nah itu Mas. Kadang-kadang kalau kita terlalu menunjukkan agama kita, itu bisa menyinggung agama yang lain. Iya, itulah toleransi. Itu harus dihindari gitu loh Mas ya. Jadi kalaupun kita harus membicarakan agama kita ya di kelompok kita sendiri. Iya. Itu yang harus dikembangkan. Harus dikembangkan itu Mas. Nah, ini terakhir Mas Dwi. Yes. Ini saran Mas Dwi apa kepada pemerintah pusat? Untuk mengatasi masalah intoleransi ini, jangan sampai muncul kembali di tempat-tempat lain gitu ya. Karena ini jujur Mas, saya setuju ini sangat mengganggu stabilitas nasional. Betul. Nah, saran Mas Dwi apa? Begini saran saya kepada pemerintah ya, tetap
ayo kita sosialisasikan bagaimana kita hidup bersatu dalam satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini, Mas. Ya, kemudian karena semua kita pahami bahwa Pancasila adalah yang mempersatukan kita. Ya, kalau semua sila yang ada di dalam Pancasila kita implementasikan dengan baik, itu sudah menunjukkan satu kesatuan. Itu udah luar biasa itu, Mas. Di sila pertama sudah jelas kita bangsa yang religius, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi di sila ketiga adanya persatuan Indonesia. Jadi artinya apapun keyakinan yang kita anut, tetap kita harus mengacu pada sila ketiga tadi. Jadi polisi seperti apa yang ingin Mas Dwi sarankan kepada pemerintah untuk mengatasi supaya pemahaman kita sebagai bangsa memahami Pancasila secara utuh gitu? Ya, harus terus-menerus disampaikan. Ya, harus terus-menerus disampaikan. Kemudian bukan kita membatasi kepada si orang-orang yang memberikan pencerahan kepada orang lain, tetapi harus ada koridor. Ya, harus koridor. Kalau itu tidak masuk koridor, orang yang sekarang eranya baru era apa, Mas? Bebas berbicara, bebas menyampaikan. Kita tidak senang dengan orang, kita tidak senang dengan pemerintah, kita lontarkan hak dia. Tetapi kalau ada koridornya, wah ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Itu mungkin bisa dan ya. Jadi pemerintah harus tegas dalam hal ini kan gitu. Jadi kalau penyelesaian hanya di atas materai 6.000 nggak cukup. Wah nggak cukup, Mas, nggak cukup. Ini akan berulang. Jangan sampai intoleransi ini terjadi di banyak tempat. Kayak kotoran ditutupi karpet begitu, Mas ya. Iya. Jadi bawahnya masih kotor. Tetap aja kotor gitu. Iya. Baik, terima kasih Mas Dwi. Ini pencerahan baik. Jadi mudah-mudahan diperhatikan oleh masyarakat, perhatikan oleh pemerintah juga. Mudah-mudahan. Bagaimana kita selalu menjaga toleransi di antara kita. Terima kasih, Mas. Baik, sahabat Indonesia, demikianlah wawasan dan pencerahan dari Mas Dwi Badarmanto. Beliau adalah pengamat militer dan Hankam dari Anak Bangsa Institute. Ada satu hal yang saya garis bawahi adalah bagaimana kita harus memegang teguh agama kita tanpa harus membenturkan dengan keyakinan orang lain. Satu lagi yang diinginkan beliau adalah bahwa kita mempunyai ideologi yang sangat luar biasa hebat, namanya Pancasila. Ada sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, ada juga sila kemanusiaan yang tidak beradab, dan yang paling penting di antara itu adalah persatuan Indonesia. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita untuk saling menjaga toleransi di antara kita sesama umat beragama di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Hot News berikutnya.